2 dan tanggal 9 Desember tahun 2023. 1. Rancangan virus bagi generasi anak. 2. Ratapan 5. 3. Teruslah membangun tembok dan 2 perbukitan, 2023 dan 2024. 4. Kejahatan para pemimpin, 1 Raja-Raja 14. 5. Waspada jangan ada yang menyesatkan kamu. 6. Wahyu 22. Rancangan virus bagi generasi anak, tanggal 2 Desember tahun 2023. Ketika menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan, ada generasi berseragam putih merah dan tim ini menyebutkan bukan hanya di Indonesia. Di dada mereka ada warna coklat kemerahan dan paru-paru mereka seperti beruntusan, ukurannya lebih besar dari biji jagung dan sepertinya mulai membusuk. Mereka tampak kesakitan yang luar biasa dan yang dilanda adalah anak-anak. Tim ini menyatakan supaya berdoa bagi rancangan serangan kepada anak-anak. Lalu tim ini mendengar suara. Generasi yang seperti ini yang dirusak karena generasi yang tua akan segera berlalu dengan sendirinya. Tim ini menyatakan musuh bukan menggunakan senjata peperangan jasmani, namun dengan menggunakan virus dan penyakit-penyakit dan sasaran mereka adalah generasi anak muda. Lalu tampak dalam penglihatan muncul wajah Jobit, N, lalu tulisan J, Kama dan LNM, S. Tulisan nama itu berwarna, J, Kama berwarna hitam dan berwarna merah darah. Pada saat terus menyembah dan berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan Mazmur 116 terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan seterusnya. Ratapan 5, tanggal 2 Desember tahun 2023. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan, ada burung Garuda dengan tulisan NKRI dan ada orang-orang yang berdemo dengan ikat-ikat kepala, mereka tampak beringas. Ketika hal itu muncul di dalam hati tim ini bergema damai sejahtera bagi Indonesia. Damai sejahtera bagi Indonesia. Lalu tim ini mengajak menyembah Tuhan bagi Indonesia dan supaya damai sejahtera memenuhi Indonesia. Saat tim berdoa bagi hal ini Tuhan memberikan ratapan 5. Ingatlah, ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa. Dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Dan seterusnya. Teruslah membangun tembok dan 2 perbukitan, 2023 dan 2024, tanggal 9 Desember tahun 2023. Salah satu tim mendengar suara, yang utama hari ini Nehemia 4. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu,
karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dan seterusnya. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat dua perbukitan tapi menggambarkan tahun ini, 2023, dan tahun yang akan datang, 2024. Di antara bukit ini ada aliran air. Turun dari atas sampai ke bawah, namun warnanya keruh seperti air yang kena tanah merah. Makin lama aliran air itu semakin besar dan aliran air itu membawa batu-batu yang besar. Lalu tim ini melihat satu peristiwa, tampak di depan mata. Tim ini melihat bagian tubuh manusia, paru-paru sampai ke rongga mulut, bernanah semua dan mulutnya penuh seperti sariawan. Orang-orang itu tampak sangat menderita, tidak dapat menutup mulutnya, tidak dapat makan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang Tuhan perlihatkan, satu kejadian yang menyusahkan manusia. Berdoa supaya Tuhan lalukan dari setiap kita. Tim ini melihat dalam penglihatan tanda panah yang banyak seperti dalam perakiraan cuaca, panah itu diarahkan, bukan hanya ke Indonesia. Karena ada tulisan Filipina, Thailand dan ke seluruh dunia. Panah itu ada di dalam cairan seperti minyak dan itu ada di udara, warnanya agak kuning-kuning keruh. Ketika berdoa bagi hal ini, tampak dalam penglihatan tulisan firman, Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan seterusnya. Kejahatan para pemimpin, tanggal 9 Desember tahun 2023. Tampak dalam penglihatan tulisan Spanyol, di bawahnya ada tulisan firman 1 Raja-Raja 14, ayat 7, Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan. Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Dan seterusnya. Setelah itu muncul tulisan Perancis dan ada pemimpinnya, lalu muncul laki-laki dengan tulisan di bajunya Charles dan tulisan London. Pada penglihatan orang yang bertuliskan Charles, dia seperti berlaku mesra tapi dengan sesama laki-laki. Setelah itu tim ini melihat dalam penglihatan tulisan Korea Utara, dan ada satu laki-laki yang sangat beringas, dan tampak seperti pemimpin Korea Utara. Dia digambarkan memakai jubah yang berwarna seperti darah yang menghitam lalu tiba-tiba dia seperti melebur dan menjadi hitam. Orang-orang di dalam penglihatan itu seperti hidup dalam ketakutan. Pada saat berdoa bagi Korea Utara, ada suara yang mengatakan patahkan kekuatan amandemen-amandemen. Lalu muncul tulisan firman 1 Tesalonika 3. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab, juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu, bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi,
telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ketika terus berdoa bagi Korea Utara, terdengar suara patahkan kekuatan Napoleon. Waspada, jangan ada yang menyesatkan kamu. Tanggal 9 Desember tahun 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan gambaran Tuhan Yesus tapi yang palsu, karena walaupun dia memakai jubah yang lusuh dan mahkota duri, namun di tangan dan kaki tidak ada lubang dan luka di lambung yang biasanya tim ini melihatnya. Lalu tim ini melihat peta dunia, maka semua orang mau melihat gambaran Tuhan Yesus yang menggantung di awan-awan. Tim ini menyebutkan gambaran Tuhan Yesus diliputi awan berwarna abu-abu. Padahal biasanya dalam penglihatan yang diterimanya penuh dengan sinar kemuliaan. Ini merupakan gambaran penyesatan dunia. Berdoa bagi hal ini. Ayat ditambahkan Matius 24 ayat 23-25. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Wahyu 22, tanggal 9 Desember tahun 2023. Lalu tim ini menyebutkan berdoa bagi saudara-saudara yang bertalian darah dengan kita. Mereka digambarkan seperti perantau yang terhilang, supaya mereka tidak semakin menjauh tapi kembali kepada jalan keselamatan. Lalu tampak tulisan firman Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan seterusnya, pada saat menaikkan pujian "O Yerusalem kota mulia", salah satu tim melihat ada orang-orang yang berjalan ke kota Yerusalem baru. Bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan dan hidup dalam kekudusan, di depan mereka tiba-tiba muncul jembatan emas dan mereka bisa berjalan sampai ke kota yang penuh kemuliaan. Namun ada orang-orang yang tidak dapat sampai ke kota itu karena tidak ada jembatan seperti bagi orang-orang sebelumnya. Mereka terjatuh ke dalam sesuatu yang seperti jurang dan begitu gelap. Tim ini menyebutkan, mereka tidak menantikan Tuhan dan tidak menjaga kekudusan. Pintu ke dalam kota itu semakin lama semakin menutup, dan bagi mereka yang tidak segera masuk, ketika pintu itu tertutup mereka tertinggal di luar. Tuhan Yesus memberkati.